Video pembelajaran mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Dosen pengampu Dr. Sam Hermansyah, SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Carmila. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dua pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian korupsi. Yang kedua, faktor penyebab korupsi. Selamat menonton. 1. Pengertian korupsi. Definisi korupsi. Korupsi berasal dari beberapa kata. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, corruption, korup Inggris, corruption Prancis, dan corruptie atau corruptie Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpanan dari kesucian. Di Malaysia dipakai kata risuah dari bahasa Arab rishwah. Menurut Kamus Umum Arab Indonesia artinya korupsi. Selain pengertian di atas, di bawah ini beberapa pengertian korupsi yang dikatakan oleh Muhammad Ali 1998, yaitu korup artinya busuk, suka menerima yang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi artinya perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Pengertian korupsi menurut pakar. Corruptie adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Perbuatan korupsi menyangkut hal-hal sebagai berikut. 1. Sesuatu yang bersifat amoral. 2. Sifat dan keadaan yang busuk. 3. Menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah. 4. Penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian. 5. Menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Bentuk-bentuk korupsi. Berikut dipaparkan berbagai bentuk korupsi yang diambil dari buku saku yang dikeluarkan oleh KPK 2006. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap dalam pengadaan. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan. 7. Gratifikasi. Sejarah korupsi. Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya tetap sama. Di Indonesia, periodisasi korupsi secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. 2. Faktor penyebab korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi. Ada dua faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi seseorang. Adapun beberapa pendapat yang mengarah pada faktor internal, yaitu menurut Isa Wahyudi. Beliau mengatakan bahwa faktor internal itu seperti sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, tidak mau atau malas bekerja keras. Yang kedua, menurut Muhammad Arifin, beliau mengatakan bahwa faktor internal itu terjadi karena aspek perilaku individu, aspek organisasi, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.
Adapun beberapa pendapat yang mengarah pada faktor eksternal, yaitu 1. Menurut Eri Riana Harja Pamekas, beliau mengatakan bahwa faktor eksternal terjadi karena adanya 6 faktor, yaitu 1. Kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. 2. Rendahnya gaji pegawai negeri sipil. Yang ketiga, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan. 4. Rendahnya integritas dan profesionalisme. 5. Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. 6. Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Kedua, menurut Indonesia Corruption Watch mengatakan ada 4 faktor eksternal penyebab korupsi. 1. Faktor politik, seperti perilaku korup penyuapan. Politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi dalam dunia politik. Yang kedua, faktor hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Rumusan yang tidak jelas tegas. Yang ketiga, faktor ekonomi dan birokrasi. Faktor ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Yang keempat, faktor transnasional. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Berikut teori perilaku korup. 1. Teori Mensch and Schema. Robert Merton mengatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Yang kedua, teori solidaritas sosial. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat. Yang ketiga, Ghona teori. Teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi dengan baik dihadirkan oleh Jacques Bologan yang dikenal dengan teori Ghon. Ilustrasi Ghona teori terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi grants keserakahan, opportunity kesempatan, needs kebutuhan, dan exposure pengungkapan. Aspek-aspek terjadinya korup. 1. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dirinci menjadi 1. Aspek perilaku individu. Aspek ini meliputi sifat itu sendiri yang ada pada diri manusia seperti sifat tamak, rakus, dan sebagainya. Yang kedua, aspek sosial. Aspek ini terkait dengan adanya dorongan yang kuat dari lingkungannya untuk melakukan tindakan korupsi seperti dorongan keluarga dan lain-lain. 2. Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku seperti 1. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, seperti nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi, dan masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah bila masyarakat ikut aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kedua, aspek ekonomi, pendapatan yang tidak mencukupi memanfaatkan peluang. Yang ketiga, aspek politik, instabilitas politik, kepentingan politik meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang keempat, aspek organisasi, kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, dan lemahnya sistem pengendalian dalam suatu organisasi.